Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Gus Dur, Presiden Indonesia yang dikenal dengan pemikiran dan pandangannya yang jauh melampaui zaman, sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang jarang diketahui orang banyak. Pantai Selatan. Tentu saja, Gus Dur bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh mitos atau cerita rakyat yang berkembang tentang tempat tersebut. Namun, perjalanan kali ini bukanlah perjalanan biasa. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana, sesuatu yang lebih dalam, yang bisa memberikan hikmah bagi bangsa dan negara. Pada pagi yang cerah, Gus Dur bersama beberapa pengawalnya tiba di sebuah desa kecil yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Pantai selatan terkenal dengan ombaknya yang besar dan angin yang berhembus kencang, seolah mengundang siapa saja yang datang untuk merenung. Di balik segala cerita mistis yang berkembang, Gus Dur merasakan kedamaian yang berbeda. Ia tahu bahwa di tempat ini, sejarah dan kehidupan berjalan berdampingan, meski tak semua orang memahami kedalaman maknanya. Gus Dur, yang sudah terbiasa dengan berbagai bentuk pertemuan dengan berbagai tokoh, merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketika ia berjalan di sepanjang bibir pantai, sebuah suara lembut datang menembus keheningan. Suara itu bukan dari angin laut, bukan pula dari ombak yang bergulung. Suara itu seolah berasal dari dalam hatinya, seolah mengundangnya untuk lebih dekat. "Kenapa kamu datang ke sini, Gus Dur?" Suara itu berkata dalam bisikan yang lembut, namun cukup jelas. Gus Dur berhenti sejenak. Tentu saja, ia tak merasa terkejut. Selama hidupnya, ia telah banyak berinteraksi dengan berbagai macam bentuk kehidupan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Namun, suara ini memiliki kekuatan tertentu yang membuatnya tak bisa mengabaikan. Dengan senyum khasnya, Gus Dur berkata, "Saya datang untuk belajar." Setiap tempat memiliki cerita dan pelajaran yang berbeda. Saya ingin memahami lebih dalam tentang apa yang ada di sini. Seiring dengan kata-katanya, sebuah sosok mulai muncul di hadapannya. Sosok tersebut mengenakan pakaian yang begitu anggun, dengan rambut panjang terurai yang seakan menyatu dengan angin pantai. Dalam sekejap, Gus Dur mengenali siapa dia. Nyi Roro Kidul. Gus Dur menyebutkan nama itu dengan lembut, seolah tak terkejut meski menyadari bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang tak biasa. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, berdiri di hadapan Gus Dur dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Meskipun sosoknya begitu mempesona, ada aura yang begitu kuat dan dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sosoknya tampak seperti perwujudan dari alam itu sendiri, penuh misteri dan keagungan. "Kenapa kamu datang, Gus Dur?" tanya Nyi Roro Kidul. Suaranya lembut namun penuh makna. Gus Dur melihat ke laut yang terbentang luas, lalu menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh rasa hormat. "Saya datang untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang Indonesia, tentang kekuatan yang ada di tanah air ini. Banyak orang yang hanya melihatnya dari permukaan, tetapi saya ingin melihat lebih jauh, ke dalam." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Indonesia adalah tempat yang penuh dengan kekuatan, Gus Dur. Kekuatan yang tersembunyi di balik cerita dan tradisi yang beragam. Semua itu adalah bagian dari warisan yang harus dipahami dan dihormati." Gus Dur merasa bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Nyi Roro Kidul mengandung pelajaran yang dalam. Ia selalu percaya bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk yang tak terlihat, memiliki pelajaran yang berharga. Mungkin, inilah saatnya untuk belajar lebih dalam dari sosok yang begitu legendaris ini. "Saya tahu bahwa Indonesia bukan hanya soal politik dan kekuasaan," lanjut Gus Dur. "Tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan menghargai warisan budaya, serta menjaga keseimbangan antara alam dan manusia." Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang Gus Dur maksudkan. Keseimbangan itu adalah kunci dari segalanya. Tanah ini, laut ini, dan seluruh alam semesta ini, semua saling terhubung. Tanpa keseimbangan, keharmonisan akan terganggu. Dan itu akan membawa akibat buruk bagi siapa saja yang tidak menghormati alam. Gus Dur mendengarkan dengan seksama.
Ia tahu bahwa banyak yang belum memahami pentingnya keseimbangan ini, apalagi di zaman yang serba modern dan cenderung materialistis. Namun, baginya, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Gus Dur melihat Nyi Roro Kidul sebagai sosok yang memegang kunci kedamaian dan harmoni bagi Indonesia, dan mungkin bagi dunia. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan itu? Tanya Gus Dur dengan rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul menatap jauh ke arah laut, seolah mengamati sesuatu yang jauh di sana. Keseimbangan dimulai dari dalam diri. Jika kita bisa menjaga hati kita agar tetap jernih dan bijaksana, maka kita akan bisa menjaga hubungan kita dengan alam dan sesama. Tapi itu tidak mudah. Banyak godaan di dunia ini yang bisa membuat kita terperosok. Gus Dur mengangguk. Saya percaya itu. Dalam perjalanan hidup saya selalu mencoba untuk tetap setia pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Namun, saya juga tahu bahwa setiap pemimpin harus memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memahami dan mengelola perbedaan. Nyi Roro Kidul tersenyum. Itulah yang membuatmu berbeda, Gus Dur. Kamu melihat ke dalam diri orang lain, bukan hanya dari luar. Dan itulah yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Keduanya terdiam sejenak, membiarkan suara ombak dan angin laut yang bersahutan mengisi ruang. Gus Dur merasa ada kedamaian yang tak terlukiskan, sesuatu yang mengingatkannya akan pentingnya menjaga hati dan pikiran tetap terbuka terhadap pelajaran kehidupan yang terus mengalir. Angin pantai selatan bertiup semakin kencang, seolah mengikuti ritme perbincangan antara Gus Dur dan Nyi Roro Kidul. Suasana yang tenang, meskipun sesekali suara deburan ombak memecah kesunyian, memberikan kedamaian dalam setiap kata yang diucapkan. Gus Dur merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan segala pertanyaan yang selama ini ada dalam pikirannya mulai menemukan jawaban. Nyi Roro Kidul, dengan tatapan bijaksana, melanjutkan pembicaraan. Indonesia, Gus Dur, adalah negeri yang kaya akan sejarah. Namun, kekayaan itu juga membawa tantangan. Ada banyak potensi yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Tanah ini mengandung banyak makna yang harus dijaga dan dipelihara. Tanpa pemahaman yang mendalam, kekayaan itu bisa berbalik menjadi beban. Gus Dur menyimak dengan seksama. Setiap kalimat dari Nyi Roro Kidul seolah membimbingnya untuk melihat lebih dalam, tidak hanya sekadar pada permukaan, tetapi pada inti dari segala sesuatu. Saya mengerti, jawab Gus Dur pelan, namun, seringkali kita terjebak dalam kerumitan politik dan masalah sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjaga warisan ini sambil terus berjalan maju? Gus Dur merasa bahwa Nyi Roro Kidul bukan hanya memberikan nasihat tentang negara dan kebijakan, tetapi juga mengajarkan prinsip kehidupan yang lebih dalam. Bagaimana seorang pemimpin seharusnya tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Indonesia memiliki banyak tantangan, lanjut Gus Dur. Namun, saya percaya bahwa kita dapat menghadapinya dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Seperti halnya laut ini, yang tampak luas dan tak terhingga, tetapi setiap ombaknya membawa pelajaran tentang keteguhan dan ketahanan. Nyi Roro Kidul mengangguk setuju. Laut adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Terkadang tenang, terkadang bergelora. Namun, apapun yang terjadi, laut tetap ada. Begitu pula dengan bangsa ini. Meskipun tantangan akan selalu datang, selama kita menjaga kedamaian di dalam hati, kita akan tetap berdiri teguh. Gus Dur terdiam, merenungkan kata-kata Nyi Roro Kidul. Tentu saja, perjalanan panjang sebagai pemimpin bukanlah hal yang mudah. Namun, ia tahu bahwa dengan prinsip yang kuat, apapun yang datang bisa dihadapi dengan kepala tegak. Ia selalu memegang teguh keyakinan bahwa Indonesia, meskipun penuh dengan keragaman, adalah bangsa yang besar, dengan potensi luar biasa yang bisa membawa kedamaian dunia. Namun, apakah ada cara yang lebih konkret untuk menjaga keseimbangan ini? Tanya Gus Dur. Nyi Roro Kidul berjalan mendekat, menatap lautan yang luas. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sekejap. Itu adalah proses yang berkelanjutan. Di sini, di pantai ini, kita belajar bahwa segalanya memiliki waktu dan tempatnya. Setiap keputusan, setiap tindakan, adalah bagian dari siklus alam yang harus dipahami. Kita hanya bisa menjaga keseimbangan jika kita mampu mendengar suara alam dan mengikuti alur kehidupan dengan bijaksana.
Gus Dur merasa terinspirasi. Meskipun selama ini ia sudah banyak belajar tentang politik dan pemerintahan, ia baru menyadari bahwa banyak aspek kehidupan yang tak bisa dipahami hanya dengan logika. Ada banyak hal yang perlu dihargai dengan rasa hormat yang mendalam, terutama dalam menjalani peran sebagai pemimpin. Jadi, kita harus belajar mendengar. Gus Dur berkata, lebih pada dirinya sendiri. Mendengarkan alam, mendengarkan hati rakyat, dan mendengarkan suara dari dalam diri kita sendiri. Benar, jawab Nyi Roro Kidul. Kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mendengarkan dan merasakan, bukan hanya berbicara. Pemimpin yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Saat itu, Gus Dur merasa ada hubungan yang mendalam dengan sosok di hadapannya. Nyi Roro Kidul, meskipun dikenal luas sebagai tokoh mitologi, baginya lebih dari sekadar legenda. Ia adalah simbol dari keseimbangan dan keharmonisan yang harus dijaga oleh setiap orang, terlebih oleh para pemimpin. Setelah beberapa saat terdiam, Gus Dur merasa bahwa waktunya untuk beranjak. Namun, sebelum ia pergi, ia ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Nyi Roro Kidul, saya merasa diberkahi dengan kesempatan ini untuk berbicara langsung dengan Anda. Apa yang Anda katakan sangat membuka mata saya tentang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Saya akan berusaha menerapkan ini dalam setiap keputusan yang saya ambil. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh perhatian, seolah memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Gus Dur benar-benar berasal dari hati yang tulus. Saya percaya pada Anda, Gus Dur. Anda memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Jangan pernah lupakan itu. Dalam setiap langkahmu, ingatlah bahwa keseimbangan dan harmoni adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang sesungguhnya. Gus Dur mengangguk dengan penuh rasa hormat. Saya berjanji, saya akan terus berusaha menjaga keseimbangan itu, bukan hanya untuk bangsa ini, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Setelah itu, Gus Dur melangkah pergi, meninggalkan pantai dengan perasaan yang penuh. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan yang biasa. Ada banyak hikmah yang ia bawa dari sini, dan ia bertekad untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ia berjalan kembali menuju mobil, angin laut yang lembut menyentuh wajahnya, seolah memberikan restu atas perjalanannya. Gus Dur tahu, meskipun ia meninggalkan pantai selatan, ia akan selalu membawa pelajaran yang ia dapatkan dari sana dalam setiap langkah hidupnya. Hari itu, Gus Dur meninggalkan pantai selatan dengan hati yang lebih tenang. Ia merasa bahwa pertemuan dengan Nyi Roro Kidul telah membuka perspektif baru dalam menjalani hidup dan memimpin negeri ini. Keberkahan yang ia rasakan tidak hanya datang dari kata-kata bijak Sang Ratu Laut Selatan, tetapi juga dari kedamaian yang menyelimuti dirinya. Angin pantai yang semula keras kini terasa lembut, seolah mengiringi langkahnya kembali ke dunia nyata. Namun, meskipun ia merasa lebih paham, Gus Dur tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Sebagai seorang pemimpin, ia harus menghadapi banyak tantangan yang tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Keputusan-keputusan besar menantinya, dan setiap langkah yang ia ambil akan mempengaruhi nasib bangsa ini. Ketika kembali ke Jakarta, suasana berbeda terasa. Kota ini selalu sibuk, dengan segala hiruk-pikuk politik, ekonomi, dan masyarakat yang tak pernah berhenti berputar. Namun, dalam hatinya, Gus Dur tetap membawa pelajaran dari pantai selatan. Ia menyadari bahwa kehidupan politik bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal bagaimana menjaga keseimbangan dalam setiap keputusan yang diambil. Salah satu pemikiran yang menggelisahkan Gus Dur adalah bagaimana menjaga agar bangsa ini tetap utuh dalam keragaman. Indonesia adalah negara dengan banyak suku, agama, dan budaya, yang kadang-kadang menciptakan ketegangan. Bagi Gus Dur, ini adalah tantangan besar yang tidak bisa dianggap remeh. Ia harus mencari cara untuk menyatukan semua elemen ini, tanpa mengorbankan prinsip dasar yang ia yakini, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Pada malam hari, setelah pertemuan dengan para menteri dan staf kepresidenannya, Gus Dur duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia merenung, berpikir tentang segala yang telah ia pelajari dari Nyi Roro Kidul. Bagaimana menjaga keseimbangan, tidak hanya dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Bagaimana caranya agar Indonesia tetap utuh dalam keberagamannya? Tanya Gus Dur dalam hati, merenungi pertanyaan besar yang seringkali membebaninya.
Gus Dur tahu jawabannya tidak akan datang dengan cepat. Tetapi, ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil harus berakar pada prinsip dasar yang ia pegang. Prinsip-prinsip itu adalah kasih sayang, toleransi, dan kebijaksanaan. Ia harus menjadi contoh bagi rakyat Indonesia bahwa perbedaan adalah anugerah, bukan halangan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, Gus Dur memutuskan untuk mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, berinteraksi dengan pemimpin lokal dan masyarakat untuk memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi mereka. Ia ingin memastikan bahwa visinya tentang keseimbangan dan harmoni dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Gus Dur bertemu dengan seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Mereka duduk bersama di sebuah warung kopi sederhana, di bawah pohon rindang yang memberikan naungan di tengah teriknya matahari. "Pak Gus, kami di sini seringkali terjebak dalam ketegangan sosial," kata pemimpin tersebut, "antara kelompok agama, antara suku, bahkan antara sesama warga desa. Kami ingin hidup dalam damai, tapi seringkali ada konflik yang datang begitu saja." Gus Dur mengangguk dengan penuh perhatian. "Saya tahu betul masalah itu. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya dan tradisi. Namun, jika kita tidak bisa menghargai perbedaan dan memelihara rasa saling menghormati, kita akan selalu terjebak dalam konflik." Pemimpin desa itu menatap Gus Dur dengan penuh harap. "Apa yang harus kami lakukan, Pak Gus? Kami merasa kesulitan dalam mencari jalan keluar." Gus Dur tersenyum dan berkata, "Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita bisa menjaga hati kita tetap terbuka dan penuh kasih, maka kita akan bisa melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang memperkaya hidup kita. Setiap perbedaan memiliki nilai, dan jika kita bisa belajar untuk hidup berdampingan, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan harmonis." Pemimpin desa itu terdiam, merenung tentang kata-kata Gus Dur. Mungkin, selama ini mereka terlalu terfokus pada apa yang membedakan, bukan pada apa yang menyatukan. Gus Dur melanjutkan, "Keseimbangan itu tidak datang dengan mudah, tetapi itu adalah pilihan. Pilihan untuk melihat perbedaan dengan mata yang penuh kasih, bukan dengan mata yang penuh kebencian." Setelah pertemuan itu, Gus Dur melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah lain. Di setiap tempat, ia mendengarkan masalah yang mereka hadapi dan memberikan nasihat yang sama, untuk menjaga keseimbangan, menghargai perbedaan, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Suatu malam, setelah serangkaian perjalanan yang melelahkan, Gus Dur kembali ke rumah dinasnya. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang tenang. Angin sepau-sepau mengalir masuk melalui jendela terbuka, membawa kesegaran setelah hari yang panjang. Dalam kesunyian malam itu, Gus Dur kembali teringat pada pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pelajari. Kehidupan ini bukan hanya soal berjuang untuk mencapai tujuan, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga kedamaian dalam hati kita sendiri. Apa yang Nyi Roro Kidul katakan tentang keseimbangan bukan hanya untuk alam atau bangsa ini, tetapi juga untuk diri kita sebagai individu. Gus Dur menulis beberapa catatan di meja kerjanya, memikirkan kebijakan-kebijakan yang akan datang. Setiap kata yang ditulisnya dipikirkan dengan cermat. Ia ingin Indonesia menjadi negara yang bukan hanya maju dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam hal kemanusiaan dan kedamaian. Tiba-tiba, ia teringat kembali pada ombak besar yang ia lihat di pantai selatan, yang menjadi simbol dari tantangan yang harus dihadapi. Namun, ia juga ingat bahwa meskipun ombak datang dan pergi, pantai tetap ada, kokoh dan abadi. Begitu pula dengan Indonesia. Meskipun tantangan datang silih berganti, bangsa ini harus tetap berdiri teguh, menjaga harmoni dan keseimbangannya. Hari-hari berlalu, dan Gus Dur terus memimpin dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Dalam setiap keputusan, ia selalu mengingat pesan-pesan yang disampaikan Sang Ratu Laut Selatan tentang keseimbangan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Pada akhirnya, Gus Dur menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur negara atau menciptakan kebijakan. Kepemimpinan yang sejati adalah tentang menjaga hati tetap terbuka, menjaga kedamaian di dalam diri, dan menyatukan perbedaan untuk menciptakan harmoni yang lebih besar. Itulah pelajaran terbesar yang ia bawa dari pantai selatan, yang akan terus membimbingnya sepanjang hidupnya.
Gus Dur terus menjalani hidupnya dengan penuh kebijaksanaan, memimpin dengan hati yang penuh kasih. Namun, ia tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang harus dihadapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Di tengah kesulitan dan kegelisahan yang melanda rakyat, Gus Dur terus mengedepankan visinya tentang Indonesia yang lebih baik. Suatu hari, ia mengundang beberapa tokoh pemuda, intelektual, dan aktivis untuk berdiskusi di Istana Negara. Tujuan utamanya adalah menggali ide-ide baru yang dapat memperbaiki keadaan dan menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Dalam setiap perubahan, kita harus mempertimbangkan seluruh lapisan masyarakat, kata Gus Dur membuka diskusi. Namun, kita juga tidak boleh kehilangan arah. Visi kita harus tetap berakar pada prinsip dasar yang telah saya pelajari selama ini, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab. Mereka yang hadir dalam diskusi itu tampak kagum dengan kedalaman pemikiran Gus Dur. Seorang pemuda yang berasal dari komunitas di Papua, menyuarakan keprihatinannya tentang ketimpangan pembangunan antar daerah. Kami merasa jauh tertinggal dari perkembangan yang ada di Jawa, katanya. Kami butuh perhatian lebih besar dari pemerintah agar kesejahteraan bisa merata di seluruh Indonesia. Gus Dur menanggapi dengan tenang, ketimpangan itu adalah tantangan besar yang harus kita atasi. Tetapi kita juga harus melihatnya sebagai peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia, pada pembangunan masyarakat yang saling mendukung. Diskusi berlanjut hingga malam hari, dengan berbagai pandangan dan ide yang disampaikan. Gus Dur mendengarkan dengan seksama, menyarankan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan, dan mengingatkan semua pihak bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi perubahan harus dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama, katanya. Beberapa bulan setelah diskusi itu, Gus Dur memutuskan untuk mengadakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun Indonesia bersama-sama. Program ini bukan hanya soal membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara rakyat Indonesia. Gotong royong adalah kekuatan kita. Ini adalah warisan budaya yang harus terus kita jaga, ujar Gus Dur dalam sebuah pidato di televisi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau sektor swasta saja. Semua pihak harus terlibat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Program ini pun berjalan dengan sukses. Di berbagai daerah, masyarakat mulai melaksanakan proyek-proyek gotong royong, mulai dari pembangunan infrastruktur sederhana hingga program pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Rakyat Indonesia, yang selama ini terpecah-pecah dalam banyak hal, mulai merasakan kembali semangat persatuan dan kebersamaan yang pernah menjadi ciri khas bangsa ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Gus Dur bertemu dengan seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Mereka duduk bersama di sebuah warung kopi sederhana, di bawah pohon rindang yang memberikan naungan di tengah teriknya matahari. Pak Gus, kami di sini seringkali terjebak dalam ketegangan sosial, kata pemimpin tersebut, antara kelompok agama, antara suku, bahkan antara sesama warga desa. Kami ingin hidup dalam damai, tapi seringkali ada konflik yang datang begitu saja. Gus Dur mengangguk dengan penuh perhatian. Saya tahu betul masalah itu. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya dan tradisi. Namun, jika kita tidak bisa menghargai perbedaan dan memelihara rasa saling menghormati, kita akan selalu terjebak dalam konflik. Pemimpin desa itu menatap Gus Dur dengan penuh harap. Apa yang harus kami lakukan, Pak Gus? Kami merasa kesulitan dalam mencari jalan keluar. Gus Dur tersenyum dan berkata, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita bisa menjaga hati kita tetap terbuka dan penuh kasih, maka kita akan bisa melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang memperkaya hidup kita. Setiap perbedaan memiliki nilai, dan jika kita bisa belajar untuk hidup berdampingan, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan harmonis. Pemimpin desa itu terdiam, merenung tentang kata-kata Gus Dur. Mungkin, selama ini mereka terlalu terfokus pada apa yang membedakan, bukan pada apa yang menyatukan. Gus Dur melanjutkan, keseimbangan itu tidak datang dengan mudah, tetapi itu adalah pilihan. Pilihan untuk melihat perbedaan dengan mata yang penuh kasih,
bukan dengan mata yang penuh kebencian. Setelah pertemuan itu, Gus Dur melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah lain. Di setiap tempat, ia mendengarkan masalah yang mereka hadapi dan memberikan nasihat yang sama, untuk menjaga keseimbangan, menghargai perbedaan, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Suatu malam, setelah serangkaian perjalanan yang melelahkan, Gus Dur kembali ke rumah dinasnya. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang tenang. Angin sepau-sepau mengalir masuk melalui jendela terbuka, membawa kesegaran setelah hari yang panjang. Dalam kesunyian malam itu, Gus Dur kembali teringat pada pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pelajari. Kehidupan ini bukan hanya soal berjuang untuk mencapai tujuan, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga kedamaian dalam hati kita sendiri. Apa yang Nyi Roro Kidul katakan tentang keseimbangan bukan hanya untuk alam atau bangsa ini, tetapi juga untuk diri kita sebagai individu. Gus Dur menulis beberapa catatan di meja kerjanya, memikirkan kebijakan-kebijakan yang akan datang. Setiap kata yang ditulisnya dipikirkan dengan cermat. Ia ingin Indonesia menjadi negara yang bukan hanya maju dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam hal kemanusiaan dan kedamaian. Tiba-tiba, ia teringat kembali pada ombak besar yang ia lihat di pantai selatan, yang menjadi simbol dari tantangan yang harus dihadapi. Namun, ia juga ingat bahwa meskipun ombak datang dan pergi, pantai tetap ada, kokoh dan abadi. Begitu pula dengan Indonesia, meskipun tantangan datang silih berganti, bangsa ini harus tetap berdiri teguh, menjaga harmoni dan keseimbangannya. Hari-hari berlalu, dan Gus Dur terus memimpin dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Dalam setiap keputusan, ia selalu mengingat pesan-pesan yang disampaikan Sang Ratu Laut Selatan tentang keseimbangan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Pada akhirnya, Gus Dur menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur negara atau menciptakan kebijakan. Kepemimpinan yang sejati adalah tentang menjaga hati tetap terbuka, menjaga kedamaian di dalam diri, dan menyatukan perbedaan untuk menciptakan harmoni yang lebih besar. Itulah pelajaran terbesar yang ia bawa dari pantai selatan, yang akan terus membimbingnya sepanjang hidupnya. Gus Dur terus menjalani hidupnya dengan penuh kebijaksanaan, memimpin dengan hati yang penuh kasih. Namun, ia tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang harus dihadapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Di tengah kesulitan dan kegelisahan yang melanda rakyat, Gus Dur terus mengedepankan visinya tentang Indonesia yang lebih baik. Suatu hari, ia mengundang beberapa tokoh pemuda, intelektual, dan aktivis untuk berdiskusi di Istana Negara. Tujuan utamanya adalah menggali ide-ide baru yang dapat memperbaiki keadaan dan menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Dalam setiap perubahan, kita harus mempertimbangkan seluruh lapisan masyarakat, kata Gus Dur membuka diskusi. Namun, kita juga tidak boleh kehilangan arah. Visi kita harus tetap berakar pada prinsip dasar yang telah saya pelajari selama ini, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab. Mereka yang hadir dalam diskusi itu tampak kagum dengan kedalaman pemikiran Gus Dur. Seorang pemuda yang berasal dari komunitas di Papua, menyuarakan keprihatinannya tentang ketimpangan pembangunan antar daerah. Kami merasa jauh tertinggal dari perkembangan yang ada di Jawa, katanya. Kami butuh perhatian lebih besar dari pemerintah agar kesejahteraan bisa merata di seluruh Indonesia. Gus Dur menanggapi dengan tenang, ketimpangan itu adalah tantangan besar yang harus kita atasi. Tetapi kita juga harus melihatnya sebagai peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia, pada pembangunan masyarakat yang saling mendukung. Diskusi berlanjut hingga malam hari, dengan berbagai pandangan dan ide yang disampaikan. Gus Dur mendengarkan dengan seksama, menyarankan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan, dan mengingatkan semua pihak bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi perubahan harus dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama, katanya. Beberapa bulan setelah diskusi itu, Gus Dur memutuskan untuk mengadakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun Indonesia bersama-sama. Program ini bukan hanya soal membantu mereka yang membutuhkan,
tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara rakyat Indonesia. Gotong royong adalah kekuatan kita. Ini adalah warisan budaya yang harus terus kita jaga, ujar Gus Dur dalam sebuah pidato di televisi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau sektor swasta saja. Semua pihak harus terlibat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Program ini pun berjalan dengan sukses. Di berbagai daerah, masyarakat mulai melaksanakan proyek-proyek gotong royong, mulai dari pembangunan infrastruktur sederhana hingga program pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Rakyat Indonesia, yang selama ini terpecah-pecah dalam banyak hal, mulai merasakan kembali semangat persatuan dan kebersamaan yang pernah menjadi ciri khas bangsa ini. Pada akhir masa pemerintahannya, Gus Dur semakin yakin bahwa untuk menciptakan perubahan yang nyata, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan negara, baik itu di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki peran dalam membangun Indonesia, kata Gus Dur. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau elit politik. Semua orang harus merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Semangat gotong royong yang kembali digelorakan Gus Dur mulai membuahkan hasil. Masyarakat mulai lebih peduli dengan lingkungan sekitar, dan banyak organisasi masyarakat yang bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif di tingkat lokal. Gus Dur merasa bangga melihat rakyatnya mulai menyadari bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri dan dari komunitas mereka. Seiring berjalannya waktu, Gus Dur tidak hanya dikenang sebagai Presiden Indonesia yang memiliki visi besar, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa kedamaian di tengah perbedaan. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh cara Gus Dur memimpin, dengan penuh kasih, kebijaksanaan, dan, yang terpenting, dengan menjaga keseimbangan. Banyak yang menyebutnya sebagai sang guru bangsa, karena kebijakan dan filosofi yang ia wariskan terus mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Meskipun kepemimpinannya tidak selalu mudah, dan terkadang penuh dengan kontroversi, Gus Dur tetap teguh pada prinsip-prinsip yang ia yakini. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Namun warisan Gus Dur tetap hidup dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, dalam semangat gotong royong yang terus menyala, dan dalam harapan akan masa depan yang lebih baik. Gus Dur mengajarkan kita bahwa dalam setiap langkah hidup, kita harus tetap berpegang pada prinsip keseimbangan, kasih sayang, dan kebijaksanaan, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga cerita yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran yang berharga, terutama dalam menjaga keseimbangan dalam hidup dan membangun bangsa yang lebih baik. Mari kita terus bergandengan tangan, bekerja bersama untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan penuh kedamaian. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua, serta memimpin negeri ini menuju kemajuan yang hakiki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.